warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Maulana Fitri dari kelompok 5. Saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tauhid. Pengertian tauhid dibagi menjadi dua, yaitu secara istilah syar'i dan dalam bahasa Arab. Secara istilah syar'i, tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Sedangkan dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesakan. Di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang berarti sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, beribadah yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah. Berarti hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya bagi kehidupan, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai makna kalimat la ilaha illallah dan juga konsekuensinya dalam kehidupan. Makna kalimat la ilaha illallah adalah meniadakan semua peribadahan kepada selain Allah. Kalimat ini juga sering disebut sebagai kalimat tauhid atau kalimat syahadat, adalah pondasi Islam di mana bangunan Islam dibangun di atasnya. Dengan kalimat ini, kalian berarti telah mengikrarkan sebuah kesaksian bahwa tiadalah Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata, yang artinya sebagai pondasi Islam sebagai dasar di mana kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah kalian seterusnya hanya ditujukan kepada Allah semata. Kalimat ini memiliki makna yang agung dan juga konsekuensi besar yang wajib ditunaikan oleh setiap pengucapnya. Oleh karena itu, setiap dari kita wajib mengetahui, memahami, dan juga mengamalkan kandungannya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim 145. Sebagai pondasi dalam Islam, kalimat la ilaha illallah memiliki konsekuensi yang besar dalam kehidupan. Jika seseorang mengucapkan kalimat tauhid namun enggan menyembah kepada Allah semata, tidak mematuhi syariatnya, bahkan menyombongkan diri, maka ia tidaklah teranggap sebagai seorang muslim. Ia seperti iblis dan yang semisal dengannya. Telah banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengenai konsekuensinya. Salah satunya adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun, yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada satupun dalil baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiadalah beruntung. Siapa saja yang memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah seperti berdoa, menyembelih, bernadar, atau meminta pertolongan kepada selain Allah, maka ia telah terjatuh kepada dosa yang paling besar, yakni syirik akbar, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Karena sesungguhnya Allah tidak ridho dipersekutukan dalam ibadah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda,
Ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallahu tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan kesuksesan. Hadis riwayat Ahmad 16023, Ibnu Hibban 6562 dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Yang menurut saya bahwa konsekuensi dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah juga bukan hanya sebatas konsekuensi yang buruk saja, tetapi juga memiliki konsekuensi yang baik. Konsekuensi yang buruk akan kalian dapatkan jika kalian tidak bisa mengucapkan dan mengamalkannya dengan baik. Tapi jika kalian bisa mengamalkannya dengan baik, mematuhi syariat-syariatnya, kalian juga akan mendapatkan konsekuensi yang besar dalam kehidupan kalian. Tentang tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Pengertian tauhid sendiri itu secara bahasa, tauhid berasal dari kata dasar yang maknanya sesuatu itu satu atau esa. Sedangkan secara syar'i, tauhid bermakna mengesahkan Allah dalam ibadah bersamaan dengan keyakinan keesaan dalam zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Bacaan tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu, tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik. Sehingga, tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh manusia. Tujuan tauhid sendiri adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya, dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita profetik yang diderifikasikan dari misi historik sebagaimana tertera dalam firman Allah yang artinya, engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, menjaga kemungkaran dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Lalu cara menerapkan tauhid sendiri itu dalam kehidupan sehari-hari itu dengan menaati segala perintah Allah seperti sholat, puasa. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Tidak dilakukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan penuh keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid. Allah Azza wa Jalla menjanjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Yang pertama, ahli tauhid mendapat keamanan dan petunjuk. Yang kedua, ahli tauhid pasti masuk surga. Yang ketiga, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Yang keempat, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Sekian penjelasan dari kami mengenai tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Saya mewakili kelompok saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.